Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinat wal furqan wasyifaan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'ana mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Al-ayah. Alhamdulillah tahdus binikmah, puja, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang masih memberikan berbagai nikmat kepada kita dan masih memberikan tanda kepada kita bahwa kita termasuk, mudah-mudahan termasuk orang as-sabiqunal awwalun, yaitu itu diberi kesempatan. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya as-sabiqunal awwalun. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki derajat yang paling tinggi, baik itu di antara para nabi maupun para rasul, apalagi dengan manusianya. Nabi kita itu nabi yang paling agung, yang paling tinggi, sampai disebutnya kan Al-Khatim, paling ujung, paling tinggi derajatnya, tidak akan ada yang menandingi. Nah, manusia pun di dalam Al-Quran dibagi beberapa derajat tuh. Manusia itu ada tingkatan-tingkatannya. Salah satunya, ya, intinya sebetulnya ada tiga ya. Tadi as-sabiqunal awwalun satu, yang kedua ashabul yamin, yang ketiga ashabul shimal, ya. Jadi yang dua, as-sabiqunal awwalun dan ashabul yamin itu pasti selamat. Nah, ashabul shimal itu yang celaka. Jadi kalau ashabul yamin itu orang-orang garis kanan, atau golongan kanan itu ahli surga. Nah, apalagi nih yang unggul, ya, as-sabiqunal awwalun itu orang-orang yang masuk surga duluan. Salah satunya as-sabiqunal awwalun ada ciri-cirinya yang tadi disebutkan ayat, yaitu mukhbitin. Salah satu derajat yang diagungkan oleh Allah adalah mukhbitin. Makanya kata Allah tadi, walikulli ummatin, setiap umat itu ja'ana mansakan, aku ciptakan, aku jadikan mansakan. Mansakan itu maknanya banyak ya. Satu, ibadah secara umum, itu mansakan manasik ya. Manasik itu mansakan itu manasik. Jadi manasik itu ibadah secara umum. Yang kedua, manasik itu haji. Nah, ada juga yang disebut manasik itu kurban. Jadi setiap umat diberikan ibadah yang khusus masing-masing. Contoh, Nabi Isa ada ibadahnya, ya. Ada kitabnya, ya. Tapi ibadahnya, kemudian kitabnya setelah nabinya beres, itu
sudah selesai. Nabi beres tugas, nabinya sudah selesai. Nabi yang lain wafat, nabinya sudah, ajarannya habis, kitabnya habis. Nah, yang penyempurna ajaran kita, nah inilah disebut dengan syumuliyah fi zaman. Maaf ya, syumuliyah fi zaman. Kesempurnaan, syumuliyah itu sempurna setiap zaman. Artinya tidak habis ketika udah wafat nabinya gitu. Terus gitu. Ini keistimewaan ajaran Nabi. Ajaran-ajarannya dulu kan sholat ada. Contoh lagi misalnya ini, zaman Nabi Musa tidak akan diterima taubatnya kecuali bunuh diri. Ya, kalau di umat kita ibadahnya justru kalau bunuh diri itu hukumnya haram, bahkan ahli neraka. Kenapa? Karena pada umumnya di kita itu bunuh diri itu ketika apa? Putus asa. Karena putus asa, makanya putus asa itu tidak boleh. Nah, kalau dulu waktu zaman Nabi Musa, kenapa taubatnya itu harus bunuh diri? Karena suka ngeyel. Karena Nabi Musa diutusnya untuk Bani Israel. Bani Israel mengejek, ketika dapat adab, siksa, dia bilang ke nabinya, ya Rasul, sekarang aku taubat, nggak akan mengulangi lagi, cabut adab, cabut musibah. Kata Allah, jangan diterima kecuali berani mengorbankan jiwanya. Kalau taubat berani mengorbankan jiwa tuh, kan kata Nabi Musa tesok, kalau taubat, oh enggak, hai gitu mah. Itu terjadi, itu terjadi ya. Masya Allah. Wah, Masya Allah. Jazakallah sebagai sehati lo ya. Nah, jadi ada waktunya, ada tempatnya, termasuk ada kurban. Di kita ada kurban, dulu juga ada kurban. Nah, kenapa kita diperbolehkan kurban gini? Dulunya kan jadi khalifah itu ditawarkan oleh Allah kepada siapapun. Dan fasilitasnya seperti sekarang manusia. Semua hewan, semua makhluk itu dipersilahkan untuk dipakai, digunakan sesuai dengan kebutuhan. Makanya walaupun misalkan, walaupun kita diperbolehkan kurban, boleh makan ikan, makan daging, itu nggak boleh semena-mena. Coba yang lihat-lihat gini, ketika kita menyembelih ayam, bagaimana ayam itu? Ugur-ugugan, nyeri teteh, sakit ya. Terus gimana? Dia rela disembelih oleh kita. Kenapa? Karena sudah ikrar. Tapi jangan kira itu relanya 100% rela. Dia akan nagih. Ya Allah, aku rela disembelih sama dia, rela dimakan sama dia. Kenapa? Karena setelah makanku dia pakai ngaji, dia pakai sholat. Aku rela ya Allah disembelih sakit pun. Tapi kalau dipakai misalkan maksiat, lakah udah makan daging, lakah gaple, ya Allah, aku tidak rela. Sudah makan saya, dia gaple. Terus gimana? Maneh na dipencit kukuring ke daerah gitu. Ya. Yang dikira nggak ada perhitungan, ada perhitungan. Mereka itu yang dimakan oleh kita itu rela ketika kita dipakai ibadah. Kalau nggak dipakai ibadah, dia akan dakwah kayak kita. Makanya saya itu, masya Allah, kan tong sama menating lah gitu. Makanya kenapa dalam menyembelih kambing atau menyembelih ayam, Nabi hampir mengharamkan gitu ya. Haram hukumnya menyembelih 2 kali. Kalau udah sembelih gitu, lempar masih hidup, sembelih deh. Kenapa? Bukan 2 kali nyembelihnya, tapi nyakitinya 2 kali gitu. Makanya harus santun menyembelihnya. Gitu. Atau kalau gitu mah pelan-pelan, bukan maksudnya kudu sekali paeh gitulah. Makanya kan ketika Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, kata Nabi Ismail, tajamkanlah pisaunya, goloknya, kan gitu. Supaya apa? Supaya cepat matinya. Termasuk ikan. Ikan kan ditarok sirahna bletak, gurubukeun bletak, sakit mereka, dia tuh sakit gitu. Makanya bagusnya disakalikeun teh geuningan. Bu, pan payah teh sekali gitu. Itu kan sakitnya cuma sekali gitu. Jadi jangan diganggayong gitu.
yang gayung kasihan gitu. Itu semuanya itu makanya para ulama dia itu lebih apa? Lebih mau makan yang tidak bernyawa. Maksudnya semuanya juga bernyawa ya, tumbuhan, tapi maksudnya tidak terlihat sakitnya gitu. Teka tinggali dibunuh, teka tinggali gugur buganana gitu. Makanya mereka itu biasanya para ulama itu jarang makan yang daging-daging. Gitu. Kenapa? Kasihan, kelihatan kasihannya. Apalagi kita kadang-kadang ya ikan itu di katil, oke kan masih kayak gugur bugan. Udah niwatir panasin gitu, sampai merengkel gitu kan. Ya itu silakan, itu nggak apa-apa, silakan dimakan. Tapi hati-hati ketika kita maksiat, setelah makan dia itu akan mendakwa ke kita. Nah, makanya alhamdulillah saya itu tidak terlalu suka ke daging-dagingan gitu. Saya itu Pak Yud, bener saya mah. Paling kalau makan itu paling saciwit, terus tapi sampai sayap gitu. Saciwit. Jawab. Allah karim. Kenapa? Tidak boleh lepas itu. Maksudnya tidak boleh lepas tadi karena takut sakit. Karena hanya satu kali sakitnya dia. Kalau gini kan beberapa kali nanti lepas lagi. Itu sebetulnya intinya supaya tidak beberapa kali sakitnya gitulah. Jadi artinya harus tahu mana urat lehernya, set udah mati gitu. Nah, masya Allah karim, makanya hati-hati ketika kita misalkan makan apapun, berapa ribu ayam yang sudah kita makan, berapa ribu ikan, itu mungkin ngedakwa ke kita gitu ya, masya Allah karim. Dikira mungkin nggak ngedakwa, di akhirat didakwa semuanya. Makanan yang halalnya itu jadi hisaban, yang haramnya jadi siksaan kan gitu. Insyaallah kan. Jadi setiap umat itu ada mansakan, ada tempat ibadahnya, ada praktek ibadahnya, ada pensembelihannya, semuanya gitu ya. Semuanya ada ya. Untuk apa sih kita itu menyembelih? Liyadhkurusmallah, supaya kita mengagungkan nama Allah. Kenapa? Masya Allah ya karim. Ini kan Allah membolehkan saya makan ini, hewan-hewan ternak. Ala ma razaqahum, itu rizki untuk kita. Dari apa? Mim bahimatil an'am, salah satunya dari hewan-hewan ternak tersebut. Kita diperbolehkan oleh Allah, makanya kita bismillahi Allahu akbar. Tidak boleh menyembelih itu menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh. Nggak boleh kita menyebutkan bismillahirrahmanirrahim menyembelih, nggak boleh. Tapi bismillahi Allahu akbar. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Allahu akbar, Allah maha besar. Kata Allah diperbolehkan. Jangan gini, bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Pengasih penyayang tapi lagi menyembelih. Itu etis gitu. Katanya pengasih penyayang tapi lagi mencit. Makanya menyebutkan bismillahi Allahu akbar. Nggak boleh bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya mau menyembelih jangan. Walaupun di awal nggak boleh pakai bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh. Makanya haram hukumnya misalkan kita mau mukul orang lain, bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, bledak, nggak boleh. Pelan? Oh, sniper mau membunuh gitu maksudnya. Bismillah lah, ya sama aja haram. Hanya bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar, sami. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar gitu. Berarti Reka Palestina. Bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar gitu ya. Jangan. Ya, lihat Allah supaya kita mengingat Allah. Masya Allah, maha kebesaran Allah. Itu semua makhluk yang ada di bumi itu untuk manusia manfaatnya. Makanya aneh ketika kita misalkan kalah dengan ayam ketika dzikirnya kepada Allah. Ayam itu setiap saat itu dzikir kepada Allah. Maka ketika kongkorongok itu dia menyebutkan udzukurullah ya ghafilun, katanya itu. Itu nyindiran kalau ayam jago kongkorongok itu, dia itu bacaannya udzukurullah ya ghafilun. Dzikirlah kepada Allah ya orang-orang yang lalai kepada Allah gitu. Itu
Kalau kita tahu, kalau kita sudah mengkasyafah, itu udzukurullah ya ghafilun, itu bahasanya. Ayam itu, maka ayam itu sok lihat, ayam itu paling taat dan paling istiqomah. Terutama ayam jago ya, ketika dia misalkan kongkorongnya jam 5, kongkorongnya adan subuh gitu, istiqomah dia. Dan bangunnya itu, masya Allah kan gitu, pagi terus gitu. Kita mah eleh keneh, ayam mus kongkorong kurang gak neng kan gitu. Ya gitu. Lan? Ya, ya. Fa ilahukum ilahu wahid, maka kita harus mengesahkan fa ilahukum ilahu wahid, maka kita mengesahkan kepada Allah, Allah hanya satu. Satu dalam apa? Datnya, satu dalam sifatnya, satu dalam af'alnya, itu Allah. Ya. Fa ilahukum ilahu wahid, maka tauhid kita esanya dalam datnya, esanya dalam sifatnya, esanya dalam af'alnya. Palahu aslamu, maka kalian harus Islam. Apa Islam itu? Nah ini, Islam itu tunduk patuh, berserah diri kepada Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah, kita tunduk. Maka wabasyiril mukhbitin, beri kabarlah orang-orang yang mukhbitin, yang tadi kita akan bahas ini, yaitu orang yang mukhbitin. Orang mukhbitin itu orang yang tunduk, yang patuh, yang akan disebut as-sabiqunal awalun, artinya dia yang akan masuk surga, yang termasuk golongan awal yang masuk surga. Ya, termasuk as-sabiqunal awalun, termasuk orang-orang yang Islam pertama itu kan as-sabiqunal awalun tuh. Ya masuk Islamnya pertama. Gitu, tidak dihisab dulu. Nah, orang-orang yang mukhbitin pun akan seperti itu. Terus orang yang mukhbitin itu realnya, pekerjaannya bagaimana? Aplikasi dalam kehidupannya harus bagaimana? Lihat ayat berikutnya. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Yang pertama orang mukhbitin itu ketika disebutkan nama Allah gemetarlah hatinya. Ini ginilah logikanya supaya gampang ini. Bapak-bapak pernah jatuh cinta kan? Pernah lah. Lupa lagi, lupa lagi. Coba tuh kita coba lagi yuk. Coba ketika kita misalkan orang yang kita cinta disebutkan namanya, gemetarlah hatinya. Pasti hatinya itu berbunga-bunga. Ketika dihina langsung marah. Nah, ketika orang yang sudah mukhbitin, orang yang sudah patuh tunduk kepada Allah, ketika disebut nama Allah itu gemetar hatinya. Ketika disebut nama Allah, saya berapa kali menyebutkan nama Allah, bergetar nggak hati kita? Kan papa hare gitu, lempeng gitu kan. Nah berarti orang tuh cinta gitu ke Allah tuh. Kalau sudah cinta pasti bakal gemetar gitu. Cirinya kita belum cinta, walaupun kita menyebut aku sudah cinta kepada Allah, bohong. Kalau orang cinta itu ketika disebutkan agamanya bahagia, ketika dihina agamanya marah gitu, mukhbitin. Ketika disebut nama Allah wajilat qulubuhum, gemetar hatinya gitu. Itu orang yang sudah mukhbitin ya. Insyaallah karim. Sudah masuk ke mukhbitin, selempeng keneh gitu. Kalau dengar adzan Allahu Akbar, gemetar hatinya. Makanya Abu Bakar lihat ketika Allahu Akbar langsung hatinya itu nangis. Makanya Abu Bakar itu kan sholat itu baru takbir saja sudah nggak kuat tuh. Makanya Abu Bakar itu nggak mau jadi imam. Kenapa nggak kuat? Nangis itu. Kenapa? Karena sudah mukhbitin. Disebut nama Allah gemetar. Ya kayak tadi yang cinta tuh ya gitu. Iya, kayak gitu. Kayak kita gambarannya kepada yang ketika cinta kepada seseorang. Senangnya bahagia. Itu gak bayang. Si karena dijodohkan ya mah. Kalau merinding ya. Merinding. Ya itu gemetar. Enggak, maksudnya getarannya beda kan. Getarannya ketika kita misalkan lihat aja gini, kalau orang yang sedang cinta aja disebutkan namanya gitu. Atau misalkan ketika orang cinta kepada seseorang gitu ya, lihat siapapun hampir mirip kelihatannya gitu. Itu kalau logika dohirnya, artinya ketika disebutkan nama teh hatinya gimana, gemetar lah gitulah.
Mungkin itu gemetar, mungkin ingat dosa. Mungkin ingat dosa, mungkin ingin sesuatu, itu bisa nangis. Banyak faktor aja nangisnya. Ya bisa jadi ketika kita misalkan takut kepada Allah. Ya kan artinya takwa sendiri kan takut. Takwa itu artinya kan takut. Takut apa? Takut dengan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah. Takut ngarempak karena melanggar aturan Allah. Itu takut gitu. Sholat kita, ya Allah, takut saya nggak diterima. Takut saya sombong, takut itu namanya khauf, itu namanya takwa. Jadi takwa sendiri itu takut sebetulnya bahasa artinya mah gitu. Duh, ya Allah, apakah saya itu diterima, ya Allah. Tapi saya yakin ya, Allah juga tahu kemampuan saya udah maksimal. Yang mudah-mudahan tadi seperti yang dikatakan Pak Dedi itu sudah ada benih-benih untuk mukhbitin, ada getaran gitu ya. Ya, nah terkadang orang yang nangis dalam sholat atau dalam apa itu terharu. Terharu itu apa? Terharunya melihat nikmat dari Allah. Kalau melihat misalkan ya Allah ini nikmat darimu ya Allah sampai nangis itu juga mukhbitin. Gitu. Hanya di sini kan setiap disebutkan nama Allah itu dia itu alladzina idza dzukira, ketika disebut nama Allah bergetar. Mungkin kita sekali-kali mah mungkin ada derajat mukhbitin ada. Ketika ingat dosa, misalkan ingat ya Allah, nangis lah, gemetarlah hatinya gitu. Kadang-kadang ketika doa juga kan kita, hati kita suka gitu, berbunga-bunga. Itu mukhbitin. Kita takut orang gitu kan, kita gimana? Iya gitu. Terus apa kita lihat musibah anak kita, Kalau kita mau ketemu sama yang kita senangi gitu, hati gimana gitu. Nah kita ginilah, ketika misalkan tidak bergetar minimal gini, ketika kita punya barang baru, gimana rasanya? Bahagia kan gitu. Kemudian inginnya dipegang, inginnya diperlihatkan. Aku iPhone terbaru loh. Enggak mahal sih, cuma 24 juta. Duh, gitu gaya gitu ya. Nah, misalkan gitu. Inginnya tuh dipegang, inginnya ditampilkan. Nah, itulah. Nah, oke. Sehingga orang-orang yang mukhbitin itu gemetar itu beda, banyak cara ya. Ada gemetarnya itu dengan bacaannya dengan keras. Itu bisa gemetar hati. Inilah ketika orang tuh bacaan la ilaha illallah teh bergema gitu, suka ada bergetar gitu. Gena gitu. Itu suka bisa gitu. Nah, kenapa? Nah, sekarang gini, rahasianya kenapa? Kenapa ketika kita menyebutkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar itu pelan-pelan. Beda dengan la ilaha illallah. Kenapa keras? Bisa keras ke hati. Kenapa? Karena ketika menyebutkan subhanallah kita memuji kepada Allah. Ketika alhamdulillah kita memuji kepada Allah. Maka ketika memuji kepada Allah maka kita harus pelan-pelan. Ketika la ilaha illallah itu ikrar. Namanya ikrar harus dibenar ikrar namanya juga. Makanya keras. Kenapa? Supaya hati kita tahu ini la ilaha illallah gitu. Makanya kenapa para ulama la ilaha illallah itu suka dikeraskan. Beda dengan subhanallah. Jarang gogorokan sekaya la ilaha illallah, subhanallah mah jarang. Kenapa? Karena itu memuji Allah. Namanya memuji masa. Kayak berdoa kita kan harusnya lembut berdoa. Kenapa? Karena memohon kepada Allah. Beda dengan tadi ikrar. La ilaha illallah di ikrar maka gemetar. Apanya? Iya. Karena takut. Pertama karena itu tingkatan pertama. Tingkatan pertama itu takut. Tingkatan pertama takut. Kayak tadi para disebutkan ketika takut pasti getar. Tapi yang kedua itu karena cinta, karena resep, karena seneng. Misalkan kita mau beli apa berbunga tuh. Kita
Ya, saya mau beli mobil terbaru lah sekarang. Misalkan apa? Kuda jingkrak. Wah, kita coba mau beli itu kan udah wah, gitu udah berbunga-bunga. Nah, itu yang paling tinggi. Yang paling minimal tadi yang takut. Maka derajat takwa, yang takut itu takwa, derajat takwa itu. Itu satu ya. Tah, kayak gitu. Bunga, kayak kita gitu, kayak gitu. Ada gitu. Ketika kita baca apa ayat-ayat misalkan tentang adab, gemetar, takut gitu. Ya Allah gitu. Ketika menyebutkan tentang neraka gitu, takut. Ketika menyebutkan surga, rahmat Allah berbunga-bunga gitu. Ya magfirah gitu. Itu mukhbitin tuh. Ya. Ya harus nyampe mukhbitin kalau disebut ingin sebut asabiqunal awalun. Ya minimal lah ashabul yamin lah. Ashabul yamin kan golongan kanan, golongan yang sukses lah gitu. Walaupun tidak unggul juga. Ya gitu. Malah hati ya. Yang kedua apa? Wassabirina ala ma asabahum. Ciri khas orang mukhbitin, dia sabar atas apa saja diberikan oleh Allah. Yang pahit, yang manis dia sabar. Cirinya sabar, enggak banyak ngeluh. Ya Allah, kieu teuing. Nah, ya Allah, Indonesia teh eleh wae. Ya Allah, eta Palestina teh nah teu ditulungan wae. Nah, itu terus. Nah, kalau gitu belum sabar. Apapun yang diberikan oleh Allah, sabar. Tuh. Cirinya sabar. Gini cirinya sabar. Dalam ibadah juga harus sabar. Jadi sabar itu satu, sabar dalam musibah. Dua, sabar dalam ibadah. Tiga, sabar dalam menahan ingin berbuat maksiat. Itu sabar. Makanya ketika kita ngaji, kemudian kulasa kulisik nggak sabar tuh. Belum sabar tuh, belum mukhbitin. Belum, hayung geus bulak-balik gitu belum mukhbitin. Oh beda, kalau sakit beda. Aya udur syar'i. Udurnya udur syar'i penyakit mah. Ya makan kan sok coba. Kulasa kulisi gitu. Nah, orang yang sabar kan pasti sabar. Namanya sabar kan enggak nunutan, enggak apa kan sabar namanya juga. Gitu. Namanya sabar itu orang yang mukhbitin itu sabar. Diberi apapun dia lempeng wah gitu. Nah, itu mukhbitin itu yang sabar. Masyaallah karim. Makanya sabar itu lebih tinggi daripada orang yang syakir. Syakiri itu lebih rendah daripada sabirin. Sabirin itu lebih tinggi daripada syakirin. Orang yang suka syukur dengan orang yang sabar itu pahalanya lebih besar sabar. Makanya Nabi kan doanya gitu, ya Allah, wafatkanlah aku dalam keadaan fakir. Bangkitkanlah aku dengan orang-orang yang fakir. Golongkanlah aku di surga dengan orang-orang yang fakir. Ya. Kan orang mah teu aya doa gitu, ya Allah fakirkanlah aku. Bunga tuh hoream. Karena nafsu mah hoream kok. Gitu ya. Nabi itu Masya Allah kan itu udah sabar, benar-benar sabar Nabi-nya gitu. Ya kita lihat tentang kesabaran Nabi ya. Banyak sekali kesabaran Nabi kelihatannya. Ketika dilempar sama orang-orang kafir gitu ya, sampai berdarah, itu tarumpahnya sampai kena darah, datang malaikat Jibril untuk menolong, aku akan timpakan gunung Uhud kepada mereka. Jangan. Itu orang sihir sabar gitu. Jangan. Nggak tahu, nggak apa-apa. Aduh, Masya Allah kan. Ketika kita butuh bantuan, ada yang mau membantu, kan orang mau langsung, lah sekarang kagok lah, gas lah gitu. Nabi mah nggak sabar, kan? Mudah-mudahan nanti dia iman. Gimana kalau dia tidak iman? Lah kan kesana kan malaikat Jibril. Gimana kalau dia? Mungkin aja nanti anaknya. Gimana kalau anaknya? Mungkin cucunya. Kan itu Nabi. Kesabaran Nabi Masya Allah. Ya. Malaikat Jibril ikut ke godeg. Aduh.
Kan nabi-nabi yang lain mah memohon ke Allah, ya Allah, saya udah nggak sabar, silahkanlah adab, kan gitu. Ini mah datang Jibril untuk mau memberikan adab. Jangan kata Nabi. Masya Allah kan. Itu hebatnya Nabi kita. Maka wajarlah kalau Nabi kita yuk paling hebat karena akhlak. Itu akhlaknya yang paling hebatnya. Sabarnya masallah wasabirin ala ma asabahum gitu. Yang sabarnya sabar. Memang sabar itu tidak semudah yang kita ucapkan ya, sabar itu. Aduh, sabar. Sok saya dihitung sampai 3. Berarti sabarnya ngan 3. 1, 2, 3. Sabar enggak ada batasnya. Untuk seseorang mungkin ada batasnya, tapi artinya sabar enggak ada batasnya. Kalau kita hitung sok sampai 5, berarti kita sabarnya yang segitu. Dapat pahala enggak sampai dihitung sampai 5? Dapat, itu sabar ya. Menunggu sampai 5, sabar dapat pahalanya. Tapi sebetulnya hakikat sabar sebenarnya enggak ada batasnya. Gitu, enggak ada batasnya. Hanya kitanya pahalanya segitu sabarnya. Nggak segitu mah tersabar tanya gitu. Nah, yang ketiga, wa muqimis shalah. Dia mendirikan sholat dengan cinta, dengan haibah kepada Allah. Nah itu berkebitin. Jadi sholat itu dijadikan munajat, dijadikan fasilitas dialog dengan Allah. Itu dasarnya dengan cinta. Jadi ketika sholat itu nikmat. Sehingga kata Nabi tidak ada kenikmatan di dunia ini melebihi kenikmatan ketika sholat. Pertanyaannya, kita pernah nggak lebih nikmat sholat daripada sate gitu misalkan, gitu kan? Enggak gitu. Kata sholat ini kata Nabi itu, kita kan susah, agak lama sedikit ya. Imam tengkem gantian gitu. Nikmat sholat. Makanya coba berusaha supaya nikmati sholat itu. Nikmati. Dan itu sering kalau mau sholat misalkan, sholatnya jangan terlalu lama ya. Request geus apaleun. Biasanya mulai dari awal sih ya, Nabi mengatakan dari mulai wudu. Dari mulai wudunya, ya Allah, saya mau membersihkan dohirnya dari kotoran, dari najis, kemudian batinnya dari dosa noda yang disebutkan. Terus dari awal sudah kita mempersiapkan mau bertemu dengan Allah yang maha suci, maka aku sucikan. Mulai dari wudu sudah mulai. Makanya kalau mau sholat itu bagusnya itu harus sediakan waktu gitu. Jangan harus disediakan aja waktunya. Jangan gini, aduh istirahat salatlah sambil nunggu, sambil gitu hese. Jadi harus sediakan waktu khusus gitu mau bertemu dengan Allah. Bagus, nggak apa-apa. Ya silahkan. Pokoknya para ulama juga beda-beda sih caranya. Ada dengan nyingsinan sendiri, ada dengan memberikan pahala-pahala, itu macam-macam. Yang penting kita bisa sebetulnya kan namanya sholat itu silah. Sholat itu silatun itu nyambung dengan Allah gitu. Namanya sholat itu harus nyambung dengan Allah, dialog dengan Allah. Gitu. Apakah kita merasa dialog dengan Allah? Contoh gini, Rabbi ghfirli warhamni, kan gitu. Enggak gini sholat Rabbi ghfirli warhamni wajmuni warfani, enggak gitu. Namanya kan dialog, sedang dialog. Rabbi ghfirli. Rasakan dulu Allah menjawab. Kan kita doa itu Rabbi ghfirli warhamni. Cuman lihat di hadis Al-Fatihah yang hadis qudsi ya. Ketika kita menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah langsung menjawab. Ketika kita menyebutkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah langsung menjawab, dan seterusnya. Itu makanya jangan terlalu cepat. Makanya para ulama bagusnya setiap ayat itu ada renghapan, ngarenghap. Bismillahirrahmanirrahim.
alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Jangan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu enggak boleh. Jadi ada jeda. Nah, gitu. Itu ideal dengan Allah. Jadi orang mukhbitin itu sholatnya dijadikan fasilitas untuk munajat dengan Allah. Bukan hanya menggugurkan kewajiban gitu ya. Nu penting kau gugur kewajiban. Iya silakan, yang penting itu ya berarti gitu, pahalanya segitu. Kita itu nikmat itu. Nikmat sholat itu. Jadi nikmat gitu. Itu mukhbitin ya. Yang keempatnya wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang keempatnya orang mukhbitin itu bukan hanya infak tapi cinta terhadap infak. Seneng infak teh. Infak bentuknya banyak. Sodako, kemudian hibah, wakaf, itu infak semuanya. Nafkah kepada keluarga itu infak namanya. Ya infak itu lebih umum. Makanya infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Infak yang wajib contohnya tadi, nafkah kepada keluarga itu infak yang wajib. Zakat itu infak wajib. Yang sunnah seperti yang kita tahu sedekah. Kemudian infak di koropak infaknya gitu ya. Itu sunnah sedekah, itu hibah itu. Hadiah gitu ya. Nah, kalau kita itu kadang-kadang agak bukan salah ya. Agak kurang tepat ya ketika misalkan memaknai sodako semuanya dianggap sodako. Tidak semuanya sodako. Kalau sodako itu khusus untuk orang fakir miskin. Jadi ke ustadz jangan menyebutkan ini sodako, ke ustadz bahaya tuh. Ke ustadz mah harusnya hadiah, memberi penghormatan. Kan ketika dia misalkan perlombaan menang tuh juara 1 kan dapat hadiah. Kenapa penghargaan? Karena dia mendapat, ke ustadz juga gitu seharusnya. Hadiah niatnya. Itu lebih besar pahalanya. Nah? Ya itu hadiahan umroh. Enggak apa-apa misalkan 200 juta juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Itu hadiah aja niatnya hadiahnya. Atau misalkan aduh ustadz itu motornya kayaknya harus diganti. Enggak apa-apa, bagus itu. Itu hadiah ya. Agusnya dia bukan sodakoh itu sebetulnya untuk orang fakir miskin sodakoh. Jadi kalau ke masjid itu bukan sodakoh. Ya infaknya itu maaf untuk wakaf, untuk infak yang itu namanya infak lah pokoknya. Karena rata-rata kita menyebutkan sodakoh hanya gitu. Sodakoh itu untuk orang fakir, yatim, fakir miskin itu sodakoh. Ya. Nah, lamun kanu aya mah siga ustad mah wah da boga mobil, da lain-lain sodako. Ke ustad mah hadiah, menghargai jasa-jasanya, ilmunya gitu. Doanya saya ingat ya, yang seringnya. Kadang-kadangnya nah ada maaf saya enggak sebutkan. Ini seorang profesor. Dia punya anaknya teh punya cucu atulah ya. Punya cucunya tuh susah melepas dari ASI. Udah ke dokter, udah konsultasi mau, udah dikasih ini kasih, nggak mau anak teh susah bukan gitu. Itu susah disapih teh. Jangan nah, kata profesor teh, cek tetangga teh, udah cek ke ustad, ustad, gitu kan kurang percaya gitu orang aja ke ustad. Baik itu cucunya teh bingung, budaknya anaknya itu bingung, ya jangan. Gimana itu anaknya gimana? Ya udah langsung ke ustadz lah tuh, ke ustadz. Ustadznya ambil air, Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kali itu? Diambil, diminumkan ke anaknya, itu enggak seminggu si anaknya mau lepas. Nah kemudian berikutnya mahasiswa datang ke prof itu, prof cenah. Si mahasiswa nggak tahu, hanya mungkin karena prof itu kan soleh gitu ya, ahli masjid gitu ya. Prof, kenapa ya cenah anak saya itu susah di sapih itu gitu ya, di ASI teh cek mana itu, wah ini sama dengan kasus anak saya, cucu saya. Waktu ke ustadz dibaca bismillah berapa kali gitu, dia baca bismillah, ambil airnya bismillahirrahmanirrahim, dikasihkan nih. Setelah seminggu gimana cenah, tetap cenah prof. Ajak prof lagi aneh ya cenah.
Bismillahnya sama bacaannya, ke air sama. Saya coba mereknya sama air teh. Saya coba bacaannya sama, Bismillahnya, tata caranya saya lihat sama percis itu. Tapi kenapa khasiatnya beda? Kata Prof teh, berarti kan ada apa di sini? Ternyata kan enggak, bukan Bismillah saja, keberkahan. Keberkahan dari Ustadz kenapa? Karena terbiasa membaca Bismillahnya. Kedua, keyakinan. Jadi enggak sama. Jangan lah, ada Bismillah sarua orangnya bisa. Coba aja, gitu kan beda. Sama sholat juga, yang sholat bareng di sini belum tentu sama pahalanya, beda. Tergantung niat, tergantung keyakinan, keikhlasan, kecintaannya kepada Allah. Syarat rukunnya tahu nggak dia, itu kan beda-beda pahalanya pasti. Nah, sama infak juga seperti itu. Apakah rela kita infaknya atau kita ada apa? Gordun akhar. Apa? Gordun akhar itu udang di balik batu, ada kemauan gitu. Beda. Beda. Ya, saya contohkan lah, ada seseorang misalnya gini. Waktu itu saya itu ingat ya, beberapa kali ya saya menolong orang lain, itu biasanya langsung ketika kita ikhlas benar-benar. Salah satu contohnya dulu waktu saya santri, ketika santri kemudian mau pulang, ada yang membutuhkan datang, yang katanya tolonglah beli baju saya, bawa rangselnya. Kenapa Pak? Saya nggak tahu, ini dompet nggak ada, hilang katanya. Oh gitu. Dulu makan masih jarang penipuan, jadi kita percayalah, beda dengan sekarang kan gitu. Jarang dulu mah, jarang. Waktu tahun 95-an lah, 9 berapa lah gitu. Nah setelah itu pas lihat, Bapak berapa orang? Saya dengan istri dan anak. Mau kemana? Mau ke Bogor. Berapa kira-kira waktu itu, saya ingat itu sekitar antara 5 sampai 7 ribu ke Bogor tuh, tahun 95-an tuh. Saya punya 10 ribu, saya mau ke Cipanas gitu. Aduh, kalau 10 ribu ya cukup lah kayaknya gitu. Saya kasihkan 5 ribu, ya udah baju mah silahkan aja bawa gitu. Udah. Nah setelah itu saya keluar, pas keluar ke jalan, kan jalan raya ke Cimindi, di Cimindi jalan layang contoh gitu. Kan bus teh sukanya dulu mah gitu. Saya ke sana pas nunggu bis kan suka agak lama, dekat Sugriwa nih eta ya nate ngetem nate dinya. Saya di situ tet. Oh iya, oh pura-pura wawuh ya. Mau kemana? Ke Cipanas. Saya mau ke Bogor, ayo. BMW itu. BMW dulu mah waduh gagah atau keren BMW. Kan orang kita bawa gitu. Dulu belum musim culik, teu sieun tuh insyaallah. Belum musim culik waktu itu. Ya oke, duduk aja. Kenapa teu sih. Cenah kan Ustaz waktu itu ngisi ceramah di sana. Oh, iya, di mana? Di Cimindi apa? LG. Leuwih gajah. Lebih gajah. Oh iya, bari jeung can inget. Iya we lah pokoknya nama iya we. Ya waktu waktu kiainya nggak bisa kan sama ustad katanya nyuruh ustad. Oh iyalah pokoknya iya we. Ngobrol we seperhatian teh. Setelah sampai Cipanas, ini untuk jajan ngasih 50 ribu. Kan saya kan keluar teh rada lila. Kenapa teh? Sugana nu ningali. Keren kan pakai BMW Sugana ini wawu itu kan keren. Waduh lu aki gaya. Nah artinya apa? Artinya ketika kita misalkan hanya 5 ribu, saya tadinya mau pakai bis, sekarang enggak, digantian 50 ribu. Kalau saya tadinya bener-bener nolong aja gitu, enggak gini sugan we dacek Allah kalau kita infak sedekah diganti 700 kali lipat. Enggak berpikir ke sana, benar-benar aja nolong, insya Allah. Tapi beda, ketika saya ngobrol dengan ibu-ibu gini, kebetulan nggak tahu gimana ya, tahun 2000 berapalah, 2015 apa kesinilah saya udah nikah di Padalarang, nggak tahu gimana dia itu ibu-ibu tuh nggak tahu apa image-nya gitu, pokoknya kehabisan uang lah, tinggal 5 ribu dari Pasar Baru ingin ke Padalarang kan kurang. Zaman ayeuna mah kurang lah gitu.
Dia ingat ke kisah kita mungkin. Wah, Ustad oge disodakohkeun aya nu mawa BMW. Dia sodako bener itu. Dia cerita, dia sodako. Ternyata eueuh BMW. 50.000 eueuh. Atuh sampai nelpon ka anak jemput. Kenapa? Tidak dijemput. Kenapa? Karena niatnya yang beda. Niatnya karena beda. Kenapa? Karena itu niatnya kan udah ingin. Kita kan benar-benar kenal ikhlas. Yang diterima itu ibadah itu ikhlas. Makanya kenapa ketika timbangan amal soleh dengan amal salah, kenapa kita banyak amal salah? Karena ketika amal salah, ketika kita berbuat dosa pasti ikhlas. Karena ikhlas pasti diterima. Tapi kalau ibadah jarang bisa ikhlas, makanya saya diterima. Maka susah gitu. Jadi infak itu salah satu yang harus kita cintai. Makanya kata Nabi, cegahlah api neraka walaupun hanya dengan 1 biji kurma. Saya dulu ketika baca hadis itu, lah kok biji kurma saja bisa mencegah api neraka? Belain biji, 1 biji teh bukan biji, hiji kurma gitu. Kan dulu pikir 1 biji kurma bisa mencegah, bukan 1 bijinya, lain sikit naon. Saya sikit. Itu kalau ikhlas, kalau nggak ikhlas ya walaupun sakarung ya ikhlas karena Allah gitu. Makanya di sini mukhbitin itu infaknya senang, jadi dijadikan apa? Dijadikan apa tuhnya namanya tuh? Senang aja, cinta aja, resep aja gitu infak tuh ya. Itunya 4 ya cirinya, atau bagaimana kita termasuk orang mukhbitin, 4 ciri tadi yang menjadikan ciri apa kita sudah mukhbitin atau tidak gitu. Dan yang paling berat mah yang pertamanya wajilat qulubuhum, ketika disebutkan nama Allah itu mah rada hese sigana teh. Ari salat mah sigana bisa khusyuk lah ya. Bisa kapeung. Lolobana nya gitu teh. Aduh, Masya Allah Karim. Suasana ya. Suasana sedih banget kakarak khusyuk. Itu sebab naon hayang, nah itu cam ikhlas. Hayang dibawa BMW. Mukhbitin, tunduk, patuh, pasrah, asli secara bahasa. Ya, tunduknya. Tapi secara istilah yang tadi, yang 4 tadi cirinya. Ya, aslinya dia patuh aja, tunduk aja, taslim aja ke apapun yang diberikan Allah, dia alhamdulillah tasyakkur aja. Yang mukhbitin, tunduk, patuh. Kho ya bukan to ya, mukhbitin biasa. Ya, ya mukhbitin. Surah Al-Hajj, Pak Rasid, surah Al-Hajj mulai 34. Ya, oke, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.